satu-satunya aset yang kita miliki di Desa Sakra. Apa pentingnya tanah Pecatu bagi kita? Tanah Pecatu itu adalah sumber PADES Desa Sakra. Kemudian PADES itulah yang dipergunakan untuk melayani masyarakat. Lalu bagaimana kemudian kalau tanah Pecatu itu tiba-tiba di SK-kan untuk dibagi dengan desa-desa lain? Setuju nggak? Tidak setuju pastinya. Artinya ada proses yang terbalik di sini. Apa yang dimaksudkan dengan proses adalah bahwa yang berhak mengeluarkan SK pembagian tanah Pecatu itu adalah kepala desa itu sendiri. Sedangkan kepala desa Sakra tidak pernah meng-SK-kan yang namanya tanah Pecatu. Ini hari penting artinya bagi kita bersatu menolak SK yang dikeluarkan oleh Bupati Sukiman Asmi. Karena kenapa? Itu SK-nya sangat sepihak. SK ini adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati tanpa pernah mengkaji undang-undang yang berlaku. Ada Undang-Undang Desa tahun 2014, nomor 6 tahun 2014, itu yang mengatakan bahwa desa ini punya otonomi. Otonomi itu yang dimaksud bahwa desa ini berhak mengelola desanya sendiri. Lalu kemudian tidak boleh ada unsur lain selain di desa ini yang akan mencoba menggelejehi atau mempengaruhi desa itu tersebut. Maka hari ini kita berkumpul untuk mendukung sepenuhnya untuk mempertahankan tanah Pecatu. Sepakat nggak? Setuju? Setuju, mantap. Kalaupun mau dibagi tanah Pecatu itu, seharusnya proses yang dilalui oleh Bapak Sukiman Asmi adalah meminta pertimbangan dari desa. Lalu kemudian desa itu akan mengumpulkan para staf, kawin dan lain sebagainya untuk meng-SK-kan, baru boleh terjadi. Tapi ini tidak begitu yang terjadi. Bupati Sukiman Asmi mengeluarkan dengan sepihak. Maka SK itu adalah SK bodoh. Tidak ada cantolan secara hukum sedikit pun. Maka sudah sepantasnya hari ini kita akan mendukung pemerintah Desa Sakra untuk mempertahankan tanah Pecatu. Nah, kalaupun tanah Pecatu ini tidak dipertahankan, maka akan kurang kualitasnya, kurang sumber pendapatan PADES kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Sukiman Asmi mengeluarkan ancaman atau maklumat kalau desa tidak menyerahkan tanah Pecatu, maka ADD-nya diblokir. Sumber ADD ini adalah sumber gajinya karyawan, staf, kadus dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kadus mogok dan staf mogok? Siapa yang merugi? Kita yang rugi karena tidak dapat melakukan pelayanan, karena tidak punya gaji. Ini pegawai yang mendarat gaji. Artinya pemblokiran ADD yang dilakukan sama Bapak Sukiman Asmi ini juga melanggar hukum. Itu kalau bahasa hukumnya inkonstitusional, artinya tidak sesuai dengan koridor yang berlaku. Itu juga kesalahan fatal yang dilakukan oleh Bapak Sukiman Asmi. Nah, tapi maksud saya, seandainya semisal pun desa-desa pemekaran mau melakukan pembagian atas tanah Pecatu, itu bisa dilakukan dengan satu syarat, dia harus melakukan konsolidasi dengan desa induknya, bukan oleh Sukiman Asmi. Hukum yang berlaku karena dia sudah melanggar undang-undang. Undang-undang Desa tahun nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa desa berhak untuk mengelola tanah Pecatunya. Ada poin 3 yang mengatakan itu tanah tidak boleh diganggu gugat. Karena kalau kita berbicara soal asal usul tanah, itu bisa saja hibah dari penggelingsir pada waktu itu atau dibeli oleh pendapatan desa pada saat itu. Itu yang tidak ditahu oleh bapak-bapak pemimpin kita yang di atas. Maka berhak kita mempertahankan untuk hari ini. Saya rasa kita akan semua kompak di sini ya. Mantap. Nah, nanti terakhirnya kita akan membubuhkan tanda tangan di banner ini sebagai nota menolak SK Bupati. Kemudian ini akan kita bawa sebagai barang bukti bahwa Desa Sakra menolak SK yang sudah dikeluarkan oleh Bupati. Hidup masyarakat Sakra. Hidup masyarakat Sakra. Hidup masyarakat Sakra. Siap mempertahankan tanah Pecatu? Siap membuka tanah SK? Mantap. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian secara akademisi saya munculkan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana pengaturan tentang keberadaan atau eksistensi
dari tanah Pecatu ini sendiri secara positif tentunya. Yang kedua, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana eksistensi dari tanah Pecatu di Kabupaten Lombok Timur pada khususnya, sehingga dari Orde Baru diserahkanlah tanah Pecatu ini kepada desa, jadi desa yang mengatur semuanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa tersebut, yang digunakan untuk belanja desa, untuk menggaji staf desa dan lain sebagainya. Kemudian muncullah sebuah SK dari Bapak Sukiman Azmi selaku Bupati kita di Kabupaten Lombok Timur ini. Apakah beliau pernah berkonsultasi, pernah berbicara, duduk bareng, ngopi bareng bersama yudikatif dan legislatif untuk mengeluarkan SK ini? Karena secara definisi Bapak Bupati tidak mempunyai hak sekali lagi untuk mengeluarkan SK, apalagi mohon maaf membagi tanah Pecatu. Yang kami inginkan adalah kami ingin duduk bareng, kami ingin duduk bersama. Mari berikan kami solusi, tarik benang merah yang terjadi, sehingga benang yang kusut itu akan muncul di permukaan menjadi benang yang putih itu. Ini pertanyaan, ini jawabannya. Kemudian jawaban yang kedua adalah Bapak Bupati menggunakan abuse of power, artinya dia menggunakan kekuatannya melebihi batas. Ini yang terjadi. Karena apa? Kami selaku masyarakat ingin tahu sampai sejauh mana orang yang berpengaruh di Lombok Timur ini mampu mengakomodir semua aspirasi kita, mampu memberikan yang terbaik, mampu memberikan edukasi, mampu memberikan pendidikan yang terbaik tentang segala sesuatunya, bukan saja tentang tanah Pecatu yang memang secara hukum adat itu dimiliki oleh masyarakat, dasar dari masyarakat. Nah, sehingga keinginan kami adalah menandatangani petisi yang nantinya kami akan tebuskan lagi agar apa yang kita laksanakan hari ini membuahkan hasil. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pada akhir dari kegiatan ini kami minta tolong tuntutan adalah bagaimana agar tidak terjadi keributan, agar tidak terjadi abuse of power yang dilakukan oleh Bapak Bupati, sehingga hal-hal sekecil ini mampu memberikan edukasi secara positif bagi warga masyarakat, khususnya di masyarakat Desa Sakral. Terima kasih. Untuk orator yang ketiga, kami persilakan Bung Herman Junaidi untuk naik di atas panggung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas jawaban salam, karena itu merupakan doa. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang kita hadir karena sudah mau meluangkan waktu untuk membela, untuk mempertahankan apa yang memang menjadi hak milik kita bersama, guys. Lagu sekedik sang matur pemikiran, guys, sangat sekedik. Dari aksi mimbar bebas ini tujuannya adalah adik selaku pada paham, selaku kepada naon tentang tanah Pecatu. Saya tak paling berhak, hanya saya sama dengan mengatakan di barat pelenggeh kehibahan tanah di si Mamik dan si Mikade, tiba-tiba arah sampung di si Mikade baru-baru datang suruh dibagi anak cari. Jadi dia logika. Tapi tebing ke tangan di si Mikade lagu baru-baru arak bape sak notabene bisa sampu di si Mikade baru-baru suruh dibagi bija jari. Nah tentu dia kan di tempat apa denika datang ngojok pelenggeh selaku penerima lalu meminta secara baik-baik
tidak dengan memerintahkan pelinggih. Hanya harus dipahami nih kan. Jadi kembali nampak betena untuk membela dan mempertahankan tanah Pecatu ini. Karena malah nikah cerita. Desa Sakre ini saya katakan di lemah narah upah jadi kepala desa, jadi kalian, jadi apa jadi waktu itu. Arah para pelengsir yang jelas kita tidak tahu siapa beliau karena saat ini sudah sangat-sangat jauh eranya dengan pemberian wakaf tanah Pecatu ini. Itu dengan ikhlas memberikan tanahnya untuk digarap dan hasilnya untuk menggaji orang-orang yang menjadi pemerintah desa kita dulu. Dan itu terus turun-temurun. Tiba-tiba sekarang ada orang yang merasa berkuasa, itu memerintahkan orang kita di sini untuk membagi kepada desa yang lainnya. Yang notabene desa yang harus dibagi ini adalah desa pemekaran. Cuma seharus demikian layak waktu mekar desa pemekaran itu sudah ada kesepakatan bahwa dia tidak akan mengambil tanah Pecatu itu karena hak tanah Pecatu itu adalah hak dari desa induk. Dan itu ada kesepakatannya. Kalau saja orang yang berkuasa sekarang ini ingin bahwa itu dibagi, tentu bukan dengan memerintah, tetapi dengan cara bermusyawarah. Nah, tapi karena ada hal-hal sepertinya yang membuat orang-orang berkuasa ini merasa punya kemampuan untuk itu. Nah, iya saat depanan aran, namun bahasan dia intimidasi, intervensi apa namun yang depanan. Nah, tentu tiang berharap elit selaku masyarakat sahadir itu bahkan sampai bau hadir ke jelur ini. Kita ini dengan sakre desa Toa, desa Belik, Sanu Kabene terakhir menjadi desa itu. Dari namun bau dene enjangker baru-baru perintah, marak dengan sak perintah dengan dipaham. Jadi sanggup tebele berjuang untuk mempertahankan tanah Pecatu ya? Sanggup ya? Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa poin. Pertama terkait dengan aksi protes kita pada pagi menjelang siang ini bahwa kewenangan bupati untuk mengatur dan membagi tanah Pecatu itu tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Yang menjadi garis besar kita bahwa tanah Pecatu ini adalah tanah hak desa kita sendiri yang tidak boleh siapapun mengatur untuk membagi ataupun memecah belah apa yang menjadi hak kita. Jikapun ada baik itu bupati ataupun pihak-pihak lainnya, maka kita akan menempuh berbagai cara untuk membela hak kita. Mari kita sama-sama menandatangani petisi-petisi ini sebagai bentuk wujud protes kita terhadap keputusan bupati yang semena-mena ini. Dalam undang-undang otonomi daerah, pemerintah desa sudah jelas tidak boleh diintervensi dalam mengelola kekayaannya, dalam mengelola aset desa yang dimiliki. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama tanda tangani, kita kawal betul apa yang menjadi hak milik kita, sehingga tidak diciderai oleh siapapun. Bahwa jika keputusan bupati nanti tidak juga dipenuhi, artinya keputusan bupati tetap dilanjutkan, maka kita akan melanjutkan aksi-aksi berikutnya. Kita akan terus menolak, kita akan terus mengawal supaya apa yang menjadi hak kita tetap berada pada desa sakral. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan kepada moderator.